اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah. Syadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau pengasuh pondok pesantren Mambaul Huda Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah yang sangat saya muliakan, pengurus Majelis Wakil Cabang Kecamatan Banyuanyar yang juga sangat saya muliakan, segenap pengurus takmir, pengurus remas, dan juga seluruh jamaah Masjid Besar Rawdatul Jannah, wabil khusus jamaah pengajian Pondok Ramadan dimanapun saja Anda berada, baik yang mengikuti secara langsung atau merelay dari radio Suara Banyuanyar Indah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat terhidayahnya sehingga senantiasa kita pada sore hari ini bisa berada di Masjid Besar Rawdatul Jannah untuk mengikuti pengajian rutin, yaitu pengajian Pondok Ramadan. Semoga senantiasa acara ini bisa membuka jalan kebaikan dan juga dapat mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wa salamihi, salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita, junjungan yang menjadi panutan tauladan seluruh umat manusia, sehingga beliau disebut seorang yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan juga doa itikaf agar senantiasa acara demi acara berjalan dengan lancar dan sukses. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, adapun pengajian Pondok Ramadan kita pada sore hari ini yaitu mengambil tema pentingnya membangun generasi muda dalam perspektif pendidikan Islam, yang akan dijabarkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ubaidillah. Kepada beliau waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratil mustaqim, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para kiai, para ustadz, pemirsa Suara Banyuanyar Islam, Suara Banyuanyar Indah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya hormati, pengurus takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah yang saya hormati, wabil khusus Al-Mukarram Haji Musalli Jannah, Muqassimul Awqat, dan seluruh adik-adik sekalian, remas, adik-adik, peserta didik TPQ Masjid Raudhatul Jannah yang saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesempatan sore hari ini kita bisa menikmati suasana yang indah, suasana yang cerah di bulan puasa yang penuh berkah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah untuk kita. Amin Allahumma amin. Salatuhu wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga senantiasa kita mendapatkan pertolongan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Para hadirin sebutin kaula muljaki tantretan sejenak jamaah Masjid Raudhatul Jannah, alhamdulillah dalam kesempatan sore semakin dan kaula bipanjenengan bisa along polong eka dinto pangkinan boleh. Moga-moga polong aten kaula bipanjenengan kadinto jadi sakseku paku di hari kiamat. Jayenten kaula bipanjenengan kadinto merupakan golongan orang yang cinta deka ilmu Gusti Allah. Muka-muka dan kaula bipanjenengan setuju nasihat hadir kadinto catat sareng Gusti Allah sebagai golongan dari orang-orang yang senantiasa mencintai agama Allah, mentaati perintah Allah, mentaati syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para rabu sebutan kaula muljaki mun omong tema malam sore semakin pemuda membangun generasi muda dalam bingkai pendidikan agama Islam. Para rabu sebutan kaula muljaki dalam adidik nak kanak kadintoh, adidik nak kanak det ngudeden, adidik nak kanak remaja. Dikatakan kaula bipanjenengan tak kenging pada oleh nak adidik orang sepo dan kaula bipanjenengan dek katen kaula bipanjenengan sareng adidiin dan kaula bipanjenengan dek ka potra-potreh dan kaula sareng panjenengan sedajena. Karena bida masa, bida zaman. Sayyidina Ali adabu addibu auladakum fa innahum yuladu fi ghairi zamanikum. Didik adab, didik tengka putra-putrena beengkapi sedajena rian. Kelaban pendidikan semapan, kelaban pendidikan tata kramah ben moral sesae. Be ki model ambe ki remaja
salah sekoni bireng sepo kolet dan buruk mun barloreng tuane pecah gi laben gi reng sepon melana para rabu sebutan gula hormaten adidik adito sesuai dengan zamannya. Mun zaman lambek zaman pelaran mun semakin punten zaman pojian mun adidik nak anak lambek kelabuan penggaris kolen apalan tak apal kesa mun semakin empon Gusti Allah bayar debu dalam Al-Quran fabima rahmatin minallahi lintalahum law kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nika debu Gusti Allah dekat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kelaban rahmat Gusti Allah lintalahum lemes sabeen oleh nama alai umat sabeen. Perintah Gusti Allah dekat Kanjeng Nabi Muhammad walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Mun beun keras ate mun beun malai kelaban kekerasan lam faddu min haulik orang-orang sekitar beun bekal nyingke dari beun kapi. Jadi kalau kita berkeras hati dekat orang sebenarnya sekitar kita malai kelabuan keras wabil khusus mendidik anak-anak kita para pemuda dengan cara yang keras lam faddu min haulik maka dia akan pergi jauh darimu. Jadi anak-anak ngode seiyarep bisa didik kelabuan pendidikan sesai tapi karena kita bersikap keras maka jebun Gusti Allah lam faddu min haulik dan ngudedan orang seebelai beun kapi dia bakal nyingke dari ben sami sareng nak-anak ni kene ngani semakin ngaji teweki ting tak apal pakai tokolen bo tak pernah dan lakun sobung pun tak ngaji kata boleh. Jadi kepada Rabu sebutin kalau hormatin cara mendidik itu tidak sama dengan zaman sebelumnya dengan zaman yang akan datang atau betapa zaman beda semakin gak itu. Bon. Para Rabu sebutan kalau hormatin apa boleh anak-anak adat ngudedan. Anak adat ngudedan semakin aduh pun. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Karena jebuna orang nyarlao tiong agent of change. Pemuda itu adalah agen perubahan. Jebuna nyarlao nih. Jadi Subhanul yaum rijalul ghad menjendeng nyar tengah gini. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Sedajana lambe walaupun di dalam Al-Qur'an kak dinto saya terangaki dan ngudedan para nabi terdahulu mendobrak tatanan-tatanan kemusyrikan ini kejaman ki nguden. Mangkane dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kadito qalu sami'na fatan can kaumah ngocak qalu sami'na fatan aku mendengar ada seorang pemuda yang kurang ajar. Di mana pemuda ini nyaman Ibrahim Arya yang napa istilah Pak Kesa membongkar abungkar ngerosak
berhala-berhala yang ada di kaum mereka. Di zaman ki ngoden Nabi Ibrahim, kasar Pak. Padahal pemuda ya biasa ngaji aja. Kasar. Jadi berhala-berhala apa kaum Nabi Ibrahim remaknya berhala langsung. Pekerapak cuman ki ngoden. Nabi Musa sami. Ki ngoden Nabi Musa Pak. Bajet akan ada ngoden dan angak deren bajet Pak. Nabi Musa ki ngoden nampeleng orang kelenger mate Pak. Ini Pak. Dikisahkan di dalam Al-Qur'an nggak gini. Bagian det ngoden dan empon lah. Luar biasa. Nabi Harun tak genai tekuk jenggun Pak Nabi Musa. Ternyata natibi. Ketika itu Nabi Musa Pak polo areh atap ke gunung. Ternyata umat Nabi Musa gak dito nyempe empe. Ini Al-Qur'an cerita sekanto. Sesoro akan teh ketika itu sesoro akan teh tugas Nabi Musa ngakui abimbing umat Nabi Harun. Nabi Harun yang ketagena teku jenggun. Itu eret tapi niki dan ngudet para nabi. Lah. Tapi dengan adanya seperti itu kemudian para umat-umat terdahulu ini kemudian terjadi banyak perubahan. Sultan Muhammad Al-Fatih umur 19 tahun sudah menguasai hampir seluruh tanah Eropa. 19 tahun. Alhamdulillah anak-anak nyar lauk 19 tahun buat lembun gitu. Ngakan tipi melolo. 19 tahun Sultan Muhammad Al-Fatih ampun menguasai sebagian Eropa. Dan ini tugas dan kau lebih panjenengan di rumah putra putri dan kau lebih panjenengan gak dito. Bisa jadi nak anak saya pinter, nak anak saya tekun, nak anak yang dicintai Gusti Allah. Pertama, anak dan kaula sareng panjenengan kadintoh montoro tetia anak semapan det ngodet dan setangguh tumbuhkan mereka wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh, seorang pemuda yang hidup di lingkungan yang dimana di situ lingkungan diarahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Lingkung nak ada Pak, montron dia ngak pemimpin saya hebat saya sebut aki ngak gelak kesak. Lingkung nak ada tepat. Montro potran panjenengan det ngudeten sekitar panjenengan kak dinto tero atoro ka panjenengan lingkung nak ada tepat. Jadi syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Jadi seorang pemuda yang tumbuh di lingkungan yang diajarkan untuk senantiasa dekat dengan Allah. Jadi lingkungan panjenengan dimin kebayaki derma sekiran lingkungan kadito bisa menyemak nak anak adet ngudedan ke Gusti Allah, ke Gusti Allah. Enggak contoh nang jombon panjenengan. Ki panjenengan berusaha memberikan contoh yang baik. Ya tak abung labung ya den bunggona. Ya kok songko arong sarong deh. Ya besaki dan ngudedan sekitar panjenengan. Wah mapat. Mbian mun malam Jumat nyetel pengajian de yero nang bunggona. Oh tabe malam apa setelen pengajian Quran apa de ya den bunggona ruh. Jadi dan saya pada sekitar ambian tuh akan terasa dekat dengan Allah. Capok tampias na panjenengan sekut ngadaki pengajian utawa panjenengan ngaji apa mencontohkan kebaikan. Mulai mebekto mbian pun langsung nyetatar sepeda adzan Masjid Raudatul Jannah mbian pun nginding nika bisa jadi contoh saya bagus dek anak-anak ngudet dan saya beritin panjenengan. Ini cara didik neng Islam Pak.
Mun pone dalem panjenengan pone setele kejungan ya kelenger. Minta anak-anak dan ngudeten norot kambian po. Napa boleh mbian sapi padeng uncuk lajengan ngak senika. Ya dak biden jila. Ada si kocak pada blenger anak-anak ngode blenger ring tuan cepok ya jan meler ki tak buambu. Dika dadi abri contoh sema pada nika menciptakan lingkungan sebedeneng panjenengan Kak Dinto senantiasa ngaraaki nak kanak sebedeneng sekitar panjenengan untuk lebih dekat dengan Allah. Itu caranya. Lemo bekto tahu sa nak adat muda dan semakin ini terpenter Pak. Tahu sa belein beri contoh be. Jabun para filosof karuah tidak ada kata-kata yang patut diperdengarkan di zaman ini kecuali keteladanan. Mun au mau ngak nikah pun Pak, au mau ngak nikah nih kaki, acro mau ngak nikah petang ngak nikah nih, banyak tonggelo. Le senero wari Pak si melara. Se abri contoh si apa? Contoh dan kau lebih panjenengan tahu sau jauh cong beje. Tapi pun tak beje, pada be. Cong ngaji tapi mbian aku hap. Ayo cong ngaji cong. Tete solat mbian aku HP abung labung. Tak bisa ya tero Pak. Tidak ada yang bisa didengarkan kata-kata di zaman ini kecuali keteladanan. Apa ring contoh semapa? Ketika apa ring contoh qudwatun hasanah. Apa ring contoh semapa? Nika berapa? Mangkana dan kau lebih panjenengan mungkin omong ngak nika kempak. Saya ngelakon saya melarat. Abri contoh saya melarat. Contoh semakin pun reng watu semakin nang pasar karo. Bila pun gulaku seorang non gila non ki. Panpah nyepak rokok sini kawa. Parkiran ke ruang, gula kan lebat bila negara aku. Nggak bersaki ngomong cepak rokok bi kopin kena jan koye. Dari mana tak payah berapa deh koye. Santak gula mau lebat pasar dek timur bila pengajian gula ningan. Gulaku ning daerah Rejing lebat ya dan pasar santak gula. Nggak usah kira kerokokan karo surya gula. Walau soal gulaku aja saking malam tak arap aja. Gulaku kena bi kopin. Lah aji apa saya beda contoh kan adat ngodedan ya tak habis saja aji saya tero lah jangan gula nggak usah terima nih kok tak terogi itu ini kayak tero Pak contoh kayak begitu itu teka tak ngajar lagi tero Pak faktanya aku lah peleman sekolah peleman pengajian gak tau kulaku kol petok kol setengah belu beda anak sekolah nora ujian akhir para dia bakal kelas nyepak rokok Pak arena naden ngudeden nyepak rokok pakai buang rokok nih masuk ke kelas sih ingatan di itu seru anak sedima saya tero ya paling seneng sar pasar hari rejan kau ngaji Pak mangkan gula coba alhamdulillah bila pun bulan Ramadan sekolahan popol prewi gula dinilah daya goye. Jadi libur tanggal 1 Ramadan sampai 12 Syawal 40 hari. Tompas daya goye. Bengkel ya goye. Karena apa Pak? Karena anak-anak sekolah gini kemunculan di Combon. Kan bedesek nyolok juga. Pak ngabes bagian Pak Bapak mikir sabar maring arek gulaku Pak nyepak rokok. Aro nyepak ki ya Pak. Arek siapa nanggung ngetusan ready ya goye. Hanya saya liburkan sekolah Pak. Alhamdulillah kau tempeng masuk neraka ngok pray sekolahan rela dia goye. Gula baca rang-rang norok kemenak baca lemeler gula Pak. Kiai saya meler gula ni enggak baca. Karena tempeng gini tempeng nak anak sekolah pas tak pas. Abri contoh saya tak mapan ngok bepray lah. Le ajarin pas bi ring sepona. Perkara tak pas saya tina dur centor ring tuan saya. Jadi ring tuan tanggung ring tuan meneng bungkon. Nah anak santri sami juga sekator. Di bila pasaan prai total won nerogayan Gus Dur karo kula won.
tegur wi kemenak ya di nelatorot lejan koi. Di sekolah na tibi tanan tibi deh kok ya. Tempeng nak kanak tak pasah. Berenang sekolahan kun pak cepan rokok dosa kakiain totop mari sekolahan ini. Nah ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Kita harus berani mendobrak begitu tradisi itu. Bila wasaan pray. Jadi saking ngekok menteri roh ya. Saking gula menteri. Puasaan libur kapilan ya. Dung tedung penyaman ya. Sekiranya apa sakapi. Para telasan THR kapi nak anak jela. Sangoin 200-an aja saking kok menteri roh. Berhubung kok benih menteri aku nebetamu loh. Wan mararabu sebutan kehormatan ini kan. Jadi kita harus bisa memberikan contoh kanak-kanak derma. Anak-anak ini bisa jadi pribadi yang lebih baik dimulai dari kita sendiri. Wan mararabu sebutan kaulah muljaki. Kang kui mencetak anak-anak itu. Malah jadi pribadi si mapan juga tumbuhkan keyakinan si mapan al-i'timad ala nafsi. Jadi tumbuhkan keyakinan, tumbuhkan kepercayaan diri. Kapotra-potra dan kau lebih panjenengan sedaja dengan adat muda dan nikah beri peran. Sewa tua, Allah pensiun lah, setua birit lah. Sedat ngudet dan nikah pun beri peran pun. Pada kegiatan apa dan ngudet dan sebab ya ada. Jika kadang saya tahu pak pada mau kuke pak. Pada repuan yang yada, ada mak ajan kok jek tak ada berjer nah. Dia cel beri ke sengude. Kasih kepada yang muda, jiwa yang masih muda pak. Insya Allah itu. Jadi kita memberikan kesempatan kak. Dan ngodadan itu untuk membangun kepercayaan diri. Al-i'timadu ala nafsi. Ini penting. Karena Gusti Nabi ada bu yu'jibu rabbuka min syabin laisa lahu subwah. Yu'jibu rabbuka min syabin laisa lahu subwah. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sangat terkagum-kagum dengan pemuda yang tidak punya sebuah. Sebuah itu keinginan tak mapan. Jadi nak kanan loros. Jadi Gusti Allah ni seneng nak kana adat ngodadan teguh prinsip kira-kira itu. Qawiyul usul. Teguh prinsip, tidak mudah terombang-ambing. Jadi Gusti Allah ini kesokan anak-anak dan ngodadan para remaja yang teguh prinsip. Laisa lahu sabwah, tandi keinginan macam-macam, pikirna tak macam-macam. Lah itu harus kita bangun anak-anak. Semakin kak ditoh derem cara anak-anak ni kepikirnya loros. Derem anak-anak cuman semakin ni kak pikirnya bisa maju. Orangnya bisa istiqomah. Ini kak berat. Tuh dan kau lebih panjenengan. Salah satu contoh yang paling enak itu sebetulnya pak. Mun ngaraki putra-putri dan gaule panjenengan malai teti pemuda yang lurus dan gelek, pemuda yang mantap, teguh prinsip pamondok. Karena di pesantren itu diajarkan tentang keistiqomahan. Bila kau lemak tet adan jegel. Menurut gue lagi tidak ada lembaga pendidikan yang bisa menyelamatkan generasi pemuda saat ini lebih hebat daripada pondok pesantren. Semakin ini ke pondok ini ke Pak can kula dadi benteng terakhir. Karena apa? Di pondok itu
larangannya banyak Pak, tak oleh bekta HP. Munan ada dengodacan Pak, mari ceramah nggak nih kamu oleh capo HP lober lah. Apa sih keterang lagi? Capo TikTok bersih. Pon apa? Jadi menurut saya zaman semakin ini cepon dan kula tidak ada lagi yang lebih hebat membentengi anak-anak didik kita semua kecuali pondok pesantren. Mun cepon dan kula niki kita oning mangkan deki beri bekto diskusi. Kadang pondok nih Pak, masya Allah begitu kol setengah 5 pun jagai Pak, subuh kurang 10 menit pun dijagai. Mari subuh wiritan sampai setengah 6, mari setengah 6 persiapan, mari gini ke sholat duha, sekolah, mari sekolah istirahat, mari istirahat jamaah boleh, ngaji boleh, terus begitu sehingga tidak ada waktu untuk mengalihkan pikiran kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jabuna para psikiater guys tahu Pak, nganggur itu adalah salah satu acara atau salah satu pola yang menyebabkan anak didik kita itu melakukan keburukan. Banyak nganggur gini. Nah, mangkan mau nang podok sobung cerita anak-anak pas nganggur badai pondok sobung. Mangkan jepon dan kula saat ini benteng yang paling baik. Man tamassaka bi sunnati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah para kiai. Satu-satunya golongan saat ini para ulama, para kiai, para habaib yang tetap berpegang teguh bi sunnati Rasulillah wa sunnati ashabihi wa ahli baitihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah para kiai, para ustadz, para ulama, para habaib yang sampai detik ini tetap berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, berpegang teguh dengan ajaran ahlul bait, keluarga dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nika para Rabu sebutan kalau hormatin bisa mengarahkan anak didik kita ke tempat, karena penting tahu saken adidik anak Pak kentua bayi kenangan nika lain. Tadi ad-doa kesa montroman tiabi tibaril makan berdejan para ulama tergantung kenangna. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria gula cerita kenangan omong kenangan gila. Kenangan ni kawak bedese mati bedese punten. Kenangan atu lah ya, apa boleh kenangan adidian. Kenangan atu ni kawak bedese mati bedese punten. Nabi Zakaria kadito umur langkung 100 tahun, Pak. Wakilah 130 tahun, wakilah 103 tahun. Andi Raji umur 80 tahun. Terus dia anak umur 100. Raji na umur belum bolo. Kuma nemu. Benikun monopus jila. Monopus kuadrat temu kuadrat jila. Pon belum puluh tahun mosok bisa ngandung, Pak. Kan pon melarat kan engki. Lah ini kan. Lah Nabi Zakaria teron dia putra. Rajin umur belum puluh tahun, Nabi Zakaria umur 100. Ya mun orang nyarlau tak odi 100 dijek lah. Ndak iya. Mak tetijian na orang ngam pekka paling. Aji euy manuan jile tak odi jile mun umur 100. Lah Nabi Zakaria teron dia putra umur 100, rajin umur belum bolo.
Atuwa nang mihrab Sayyidatina Maryam. Saya nang mihrab Sayyidatina Maryam tak tepan keluar Sayyidatina Maryam niku, Pak. Mihrab niku kenangan bajeng, Pak. Di saking musalla niku. Tak pernah keluar abirit ibadah abirit melo ibadah melo. Leneng kini kaya terangaki bi Gusti Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nang kenangan apa aja Siti Maryam ria. Nabi Zakaria atuh teroan dia anak di usia 100 tahun, rajina usia 80 tahun. Endi potra Pak, ismuhu Yahya. Nang Al-Qur'an terangaki sekanto, endi potra umur 100 tahun, rajin umur bulung bolo, karena atuh nang kenangan sematile. Akhirnya endi potra nyamana Nabi Yahya. Kene kepada nang Al-Qur'an, Pak. Jadi kenangan ni kepada mazian, beda keistimewaan bi. Coba ambian atuh nang sarlau. Bi tuwa nang multazam ya bitu Pak. De kenangan atuh jan gelek bae labi itu. Arab orang berbondong-bondong ke makam para wali ya karena nang dia kenangan seman tima tak atuh nang bungkon tibi kan gini kawan. Lah itu dasarnya di dalam Al-Qur'an bahwasannya makan itu tempat itu ya. Kenangan gini ka beda rahasia nanti. Kenangan atuh bita Pak, atuh bi menang Madinah nang Masjidil Haram bi Masjid Raudhatul Jannah tak pada. Apa boleh kenangan adik didik nang compok bi pondok tak pada Pak, tak pada. Menang pondok wajibkan tahajud, diwajibkan duha. Itu kibi kiain suhunya bedeneng gede lah kiain tahajud mundeng tuan tahanyot kan deh ya tak apa ada saya jelas Pak kan kiun kiai tahajud habib ulama tahajud atuh ya Allah mata dengan anak satria begini begitu kan deh ya mundeng tuan tangan nyot Pak paling jekel malam karo saya meriah boleh ya. Dia minta anak-anak anantara teti solihin solihat ya aduh hai hata al-akik ya. Jauh Belanda tuh masih jauh Pak, jauh Belanda jauh tak jauh cari seharian kan ya. Dan ini kemarin Rabu saya buatin kalau muljaki pon jam 17.15 menit ngereng buka pertanyaan. Jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah sebuah penjabaran dari sebuah tema pentingnya membangun generasi muda dalam perspektif pendidikan Islam. Masih banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Detik ngiring bekas saja jemaah pengajian Pondok Ramadan saya ngagungi pertanyaan seputar tema peneka intina tentang pendidikan putra putrina panjenengan. Saya kak dimah makleh bisa jadi anak saya taat dek perintah Allah terjugan apa teh dek orang sepenah ngiring. Saya ngagungi pertanyaan. Bapak Sulis mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, ada dua hal yang ada di hati saya yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan sistem pendidikan kita yang ada sekarang ini. Kelihatannya mulai semakin lama itu menurut pandangan saya semakin lama semakin tidak bagus lah istilahnya dibandingkan dengan tahun-tahun pada zaman kita dulu. Pada zaman kita dulu banyak anak-anak itu yang sangat takdim, sangat sopan kepada gurunya, mau lewat orang itu masih permisi dulu. Artinya tidak pernah
pacaran juga dibatasi dan sebagainya. Jadi kami mohon bagaimana cara untuk mengelola sistem pendidikan yang sekarang ini berdasarkan agama Islam, yang sekarang ini semakin lama terjadi degradasi, terutama kepada moral dan karakter anak didik kita. Terus yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kiai tadi, ada tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab yang doa kita itu akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di Raudhah, mungkin di Masjidil Haram dan sebagainya. Terus bagaimana kalau di Indonesia ini banyak mereka yang belum bisa ke Raudhah, belum bisa ke tanah suci misalnya, yang di situ tempat-tempat yang memang mustajab untuk berdoa. Bagaimana menurut pendapat Pak Kiai terkait dengan itu? Apakah akan sulit kalau di Indonesia itu untuk diterima dibandingkan dengan tempat-tempat yang Raudhah, tempat-tempat di Masjidil Haram, di depannya Ka'bah dan sebagainya? Mungkin itu Pak Kiai pertanyaan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi. Ngereng, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda saya cangkulang, beda saya tanyakan oke, tentang pendidikan anak. Rasanya memang kenapa saya coba Pak sulis gilakar bener dan degradasi moral nikah pun sudah terlihat begitu jelas. Tapi kita sebagai orang tua ento kayak teronah nggak bisa gina ninggalna nak kanak kasa, terutama sopan santun. Kelihatannya pun lain, murid mangken murid dingin lah keren. Murid mangken kita keluar sama keluar tidak atau keluar SD kapon ke paman kareng tuan kadang pun tak bisa. Ini salah satu tanda-tanda bahwa kesopanan ini mulai runtuh. Boleh terus terang pernah nikah ngalamin ini satu lembaga nikah mator ada orang sepona cuman toreh nak kanak nikah makle sopan santun tak toron toreh besain menpancingan bersama curah toreh bersama curah terima bersama curah mapas nikah. Suatu saat kita berhasil, tapi setelah diganti oleh guru yang lain karena guru nikah mapas muridnya di strata pendidikan apa pun tinggalnya bidan gula nikah mapas. Akhirnya muridnya saat keluar sekolahan mapas juga guru ini kalau masih bisa mengatasi secara pendidikan umum maupun secara pendidikan agama. Ya, pendidikan kayak mulai dari orang yang sepuh dulu contohnya. Nah, buktinya contohnya mungkin orang yang sepuh ini tak bisa ngelakuin ketika dinto. Saya minta petunjuk napa tidak mana apa dengan doa dengan apa. Sekian lah menabi pada ketanggalan abdina nyon sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Pak Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Intinya hampir sama kira-kira. Cuman yang penanya yang kedua lebih menegaskan pada sistemnya. Bagaimana menurut pendapat panjenengan terkait dengan degradasi moral nak-nak semakin sepon tidak unggah-ungguh ingat lambe oleh. Padahal seorang orang Indonesia itu Pak kalau di luar negeri nikah sangat senengin. Ingat panjenengan misal saya pernah umroh
tinggal lebet ya dan orang sholat karo lebet orang awirin apa ngaji kita kan kebiasaan senika lagi mireng amin kan begitu ya itu orang Arab langsung Indonesia tamamul akhlak sampurna tata krama bangun orang Arab tak ada ngade itu ada apa jeng lenggai serana ber mun bar loin tabra Indonesia nih sendikut mangkat emat tata krama oh masya Allah yang Arab nikah doh lala apa jeng geru tabra sengkor deh ya kadang ya set awalnya orang Indonesia nih kayak ini mah yateng dah ya doh masalah deh mereka itu bahwa orang Indonesia pun terlepas ya dan ngaji orang Arab nih seorang non kelenon ngaji Quran gar jukong nih kok orang Indonesia kan punten dan ini kan sampai ngocak mereka tinggal gula ajalan ya dan reng Arab sambil kak senikan karo Indonesia tamamul akhlak sampurna akhlak kare sampurna tenggana reng luar negeri begitu temu lah bila ajalan nunduk reng Indonesia iya mene sarlawar itu nunduk berarti kehilangan PC PC geger berarti lalu identitas bangsa Indonesia Pak, adat ketimuran sebelum datang Islam pun nang Indonesia pun beda gini sebelum beragama Islam ada orang Indonesia itu sudah mapan dengan adat Jawanya kulon nuwun sampurasun ndek iki lamba aja lah Pak lah hal-hal nggak nih kamu sampai elang kan emak jadi saran dari kita sama-sama ya tanggung jawab badan kula lebih panjenengan saja sehatin karena pada di anak pada bersinggungan kelaban lingkungan kan sekanto yang pertama tonton aku tuh izra otabe ghorsu ta'dimi syi'atin ghorsu ini kak tanamkan kembali menurut saya solusinya satu yang pertama tanamkan kembali tentang tata cara menghormati syiar agama tanamkan kembali kepada masyarakat sekitar tentang tata cara menghormat simbol-simbol agama tanamkan lagi tata cara menghormati simbol-simbol tata krama contoh munjimin bagi neku Al-Quran karo nakana TBK teku senik Pak ya dimin zaman korwa tingsi Quran pakai teku dah iya kadang yang tak lagi kok ya jauh Quran yang beda ya roh jalan TBK ya lah hari itu tak negur juga lah itu kurangnya kesadaran kita contoh apa mapas kareng tuan semboran Pak dema ban Pak elaje bimbian bi kula ni elaje dah salah anan atanya Pak sudah makan mari Pak lastari deer mari cek seni kawan tanya kipotran Pak lastari deer lastari le ngaji hal kini ngaji abek rek kadang kelopai nah mangkan cara yang paling penting adalah ghorsu ta'zimi syiarillah contoh anan panjenengan seorang non gelenon abso entar ke masjid bini lebaran Pak etorot bimbun semakin kalau banyak mikir lebaran kodongan ngaji TBK temon semua nih bibun dia ya tinggal aja kan tuh lebaran melolo kan dah iya lengan ini Masya Allah penting saya kira jadi kembali kita tanamkan zaman-zaman terdahulu
termasuk dimulai dari abad dan kula lebih panjenengan Pak seorang non gila non raji kula lebih panjenengan biasana nang luar compok abung labung tak kodungan etorot kadang Pak njak beni jamaah dina lem lah binin lan utap aurat kafilah husnudzon kok dia sewar luar Pak kadang ya abung labung tak kodungan etorot kadang saya lebih ekstrim boleh bagi kari kau tangga melol lemah ojeng jangan labung tegur jiwa akhirnya tero bianan Pak kan iya pah nyalakin siapa nyalakin tetangga lah nggak nih kan ya lah hal-hal kecil nggak nih kan lah jadi anak karo tegur raji tegur anak tegur kodungan tutup aurat mau sekolah pakai kerudung mau keluar pakai kerudung nah ini mulai sedini mungkin pun ajaraki nggak gini kan nah insya Allah dengan sistem begitu dimulai dari kita sendiri untuk mengajarkan kebaikan takut tuh capok saja Pak Sulis takut tuh anak noreng bah norok kita tidak bisa semua ya minimal anan babeen lah kita jaga sendiri aduh mohon pas anak noreng ya ator kapi ja ngator anak tibi ledeng kan engki nggak boleh ngator anak noreng nah, minimal dari diri kita sendiri pon kedua caran boleh ikhtiarul ashab nyariaki kaca semapan jadi paden sandal karua mapan pun tena sandal ini kan cukup etegus selaja Pak sandal ya beda sandal nih kermen pas Pak ka new era kan tak mungkin tadi hari kan nyaman jonjol aja ingat kati sandal ke pasangan bila sandal swallow lah berna pote biru anun rola iya lah ngaruh pasti berna dan sama dengan pemuda zaman ini kebanyakan nih kawan bila kancan meler insya Allah naro meler kadang kita tidak menyeleksi anak-anak kita akan cabai ruai torot tine jekina kana cawacan ya tine jekina kana tinglan di bini ambu tibi tinglan di bini letak kira meler tinglan di anak tak kira meler tinglan di anak jung saraan meler awak saya nyari belanja melarat akhirnya jual narkoba jual sabu lendi anak nyonok ke penjara saraan meler jadi pola pikir nggak gini ke torot nggak gini torot cekin anak gini demah mulai dihilang tina tak akan cebiru arwah meler wala je anu je bati ceking dekil atau ambu tibi si jauh can ring gagal jauh can ring gagal nah boleh amit seorang itu banyak terjadi di kalangan para putra kiai Pak ladina anan kiai coba desi atua agina torot tau sangaci ya budongku dan kemudian seseorang terlahir itu dalam keadaan langsung pinter oleh ilmu laduni dimenem ya tak nemu. Nah ini pentingnya kita jadi mulai sedini mungkin dan kau lebih panjenengan kemudian can gelek menanamkan kembali pola tata krama orang-orang zaman terdahulu belain boleh tingkat-tingkat orang lambe terus yang kedua ikhtiarul ashab meleyaki kan kanca insyaallah mun kancana cakang anan panjenengan juga noro akan saya kira itu Pak caranya jadi kalau misal panjenengan di sekolah-sekolah ya pancing berikan testimoni tentang orang-orang yang beradab
nang sekolahan beri pelakat-pelakat tulisan contoh menengah poduk biasa bertulisna al adabu fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Biasa tulis ngaki nih gawa menang poduk kule tulis biasa nah ilmumu setinggi langit tapi ahlakmu serendah bumi, kau bagaikan iblis tak bernyawa. Tulis sebab plakat deh roa. Menang sekolahan senika. Nikah kinyaman ingatan gula tibi juga ngaji. Belum tentu juga bisa melaksanakan memberikan contoh yang baik kepada anak-anak muda. Tapi minimal gue lebih impian pun selepas mulai dari dina saya kiki saya beri contoh semapan ya anak dan kau lebih banjir saya kadang repot di paper dia apa nak apa main apa iya gitu iya terus lah boleh sambil live baban jeman setia kan banyak live lah tekan pasar jual tempe live deh ya tero ya anan. Oh cek beci nengkau dia. Coba kalau jual tempe live TikTok tamar ini kaya. Aduh, waduh. Banyak yang tua. Aduh. Ya, mau live semapan rawa. Tuh. Live waktu nang pasar jual cuko live kok. Cuko kena. Ini ada ya. Banyak sar pasar ini hari congok mai dari TikTok kok. Demak hari ini kaya. Arya beri contoh sama apa dengan Arya cecel tepan ngaji nganika live senang berbagi ilmu deh ya ruah karena mana live tak bisa hindari kan senika beli jamang kena live do masalah sayurnya bu beda terong awaannya di zaman tapi mau ganti mana apa aja mau tak kening pelanggan engki norap live setia aduh demak nyar lawak dia kok ya lah minimal dari hal itu dia remacaran ya beri contoh semapan apa ya jauh tepan beda anak lah minimal bodoh anak obung labung live lala tero ya anak cong macam cong ya anak saya kira begitu waktunya sudah cukup berakhir. Langsung doa, mari kita tutup dengan pembacaan doa ngiring sami-sami atu Gusti Allah moga-moga dan kau lebih panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah, anak didik kita semua, anak-anak kita semua semoga menjadi anak-anak yang baik, salihin, salihat, jadi anak yang senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mempunyai akhlak yang baik, etika dan moral yang baik, mendapatkan ilmu yang barokah, kelak mentermuka jadi orang yang sederajat jajah, selamat ontong dunia akhirat, bibarakati syahri Ramadan, syahrum fiha istijabatud da'wat, bibarakati majlisil ilmi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya nabiyana sayyidina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا يا كريم. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسجودنا وتسبيحنا وقراءتنا القرآن العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين
للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.